Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis yang paling mulia, majlisul ilmi, dengan harapan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fiqh Fathul Qarib. Hadirin sekalian, kita masih dalam pembahasan tentang sunnah di dalam solat Jumat. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita menghadiri solat Jumat supaya Jumat kita menjadi sempurna, mendapatkan pahala yang sempurna. Maka selanjutnya adalah kemarin dikatakan bahwa wa yustahabbu al-insat, disunnahkan bagi orang yang hadir solat Jumat, yang dimaksud adalah makmumin atau sami'in atau jamaah, sunnah al-insat. Apa itu al-insat? As-sukutu ma'al isgha', diam, tidak berbicara mulutnya, tidak qomat kamit, tidak baca zikir, apapun enggak dia lafazkan. Itu makna sukut. Tapi bukan berarti ngorok, bukan. Kan ada mulutnya enggak ngomong, tapi keltak-keltuk. Ya, bukan tidur. Ada yang dari rumah niatnya memang pengen tidur. Aku ngantuk banget, tanggung lah, ntar tidur di masjid aja. Tidur apa mau sembahyang Jumat, ya. Sunnahnya as-sukut ma'al isgha'. Kurang sempurna kalau dia tidur, ya. Sukut, diam, ya, mulutnya tidak melafazkan apapun, ma'al isgha'. Makanya di situ dikatakan diam sambil mendengarkan, pasang telinganya mendengarkan khotib yang sedang berkhutbah. Itu yang sunnah dilakukan bagi jamaah atau makmum solat Jumat. Memang ada dikecualikan, wa yustasna minal insat, dikecualikan dari sunnah diam sambil mendengarkan. Dikecualikan apa? Artinya boleh dikerjain tuh, boleh dilakukan ketika khotib sedang berkhutbah. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda sama'i dzikrih. Begitu mendengar kalimat salawat ataupun mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka justru disunnahkan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada itu dalam khutbah, ya, dalam khutbah pertama, khutbah kedua. Innallaha, khutbah kedua itu di awal, wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Atau di awal khutbah dalam pembukaan, asyhadu an la ilaha illa akhirih, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita jawab tuh, disunnahkan menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikecualikan khusus Rasulullah itu boleh dan sunnah kita menjawabnya. Adapun nabi-nabi yang lain tidak disunnahkan kita menjawabnya. Alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, ya, kemudian nabi-nabi yang lain dah selain Rasulullah
Tapi khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar namanya, misalnya khatib menyebut nama Nabi Muhammad, nah kita baca salawat, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu raf'us shaut biha. Dan bahkan disunnahkannya membaca salawatnya itu kencang. Ya sebagaimana yang sudah dipraktekin itu tadi. Ya imam khatib lagi khutbah menyebut nama Rasulullah. Misalnya tadi itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Nah, maka berbicara tentang katanya kenapa beda nih. Rasulullah namanya harus senantiasa digaungkan dan dikeraskan supaya orang ingat bahwa dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada nabi dan rasul, dan itu nabi dan rasul kita, bahkan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita berada di malam yang sudah ke-7. Maghrib tadi masuk malam yang ke-7 di bulan Rabiul Awal. Maka tadi yang disampaikan bertepatan kuliah subuh Rabu, cakep, bagus. Kapan tuh berarti tanggal berapa? 25 November. Udah masuk, udah lewat Maulid. Artinya udah lewat. Ya boleh bikin Maulid, dan justru itu yang bagus, ya. Jangan sampai kita nggak bikin Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan ini lagi Covid, ini lagi wabah, nggak pakai kumpul-kumpul. Barusan saya dapat WA dari Lurah Pancoran, karena saya diamanatkan jadi ketua masjid. Lalu kita mau bikin maulid insya Allah tanggal 1 November hari Ahad, ya. Ini memang Lurah Pancoran Ganjen, tahu Ganjen? Sering datang sebelum, ya, dari sebelum-sebelumnya. Saya bilang selalu telepon saya, ya, belum pernah ketemu saya nih, baru tumben ketemu saya. Katanya dikasih tuh Ustaz, ada larangan kumpul-kumpul katanya. Kumpul kebo boleh nggak boleh? Ya, mau gituin aja ntar, ya. Ini kumpul apa? Bedain kafe, mall, ya nggak, pasar. Itu barusan tuh dapat, saya bilang aja sama seksi Ubudiyah di sana, kalau ketemu orang kelurahan suruh telepon saya aja, ya. Apa maknanya? Justru dengan memperingati maulidnya Rasulullah SAW, kesempatan buat kita memanjatkan doa dan menyebut, mengangkat dan memuliakan dan mengagungkan manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW. Sehingga kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, dikutip oleh Imam Syekh Ibnul Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Itu nama judul kitabnya, karangan Syekh Ibnul Hajar Al-Haytami. Di situ beliau mengutip kalimat daripada Syekh atau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kata beliau apa? Siapa yang membaca maulid atau tidaklah dibacakan satu maulid. Apa maknanya dibacakan maulid? Riwayat maulidnya Rasulullah SAW. Apa aja yang kita baca boleh. Dari Barzanji, ada Diba, ada Syaraful Anam, ada maulid azab, macam-macam dah tu. Pokoknya baca maulid. Nah, kata beliau apa? Tidaklah dibacakan maulid dalam satu tempat, dalam satu daerah, dalam satu rumah, fi baitin atau masjidin, atau dalam masjid, kecuali akan diangkat, dihilangkan alfu ghilal, 1000 penyakit hati. Banyak penyakit hati akan hilang kalau kita sering hadir majelis maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting hadir di situ, jangan ngobrol, dengerin. Ini bikin maulid gagak, acaranya di mana? Yang di mana pada ngobrol, ngelihat yang ceramah kagak. Bikin maulid kumpul di situ semua. Jangan pada ngobrol, kumpul. Ya.
Nah, itu namanya maulid. Sebab dia tahu yang dibaca nih maulidnya Rasulullah SAW. Jadi kadang kurang afdolnya kita itu bikin maulid, tempat lain ada yang ngobrolnya, bagusnya di situ semua kumpul. Yang kedua kata beliau apa? Tidaklah dibacakan maulidnya Rasulullah SAW, melainkan akan diangkat alful illah katanya, 1000 penyakit. Subhanallah. Yakin kita, yakin dengan dibacakan maulidnya Rasulullah SAW, justru ini kesempatan untuk menolak balak. Ya. Ini kan datang wabahnya bulan Februari, udah lewat, udah mau penutupan, udah mau Rejab. Ini kesempatan Rabiul Awal kita mengadakan perayaan Maulid, meskipun tidak semewah ataupun seheboh seperti tahun-tahun sebelumnya, tetap seadanya. Ya, maka kalau pas dibarengin kuliah subuh Rabu, nah itu bagus. Ya, di Masjid Andara kemarin juga habis ngaji itu Al Khair, ya langsung diumumin malam Kamis besok Maulid. Semalam di musola Khair itu Al Khairiyah, pertemuan yang akan datangnya Maulid, barengin ngaji. Ya, tetap kita bikin Maulid, ya, untuk mengingatkan dan menumbuhkan rasa cinta dan terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang berkenaan dengan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian masih dalam adab atau etika di dalam solat Jumat. Wa man dakhala, dan siapa yang masuk ke masjid. Wa man dakhala al masjid, siapa yang masuk masjid. Wal imamu yakhtubu, sedangkan imam sedang, atau imam maksudnya di sini khatib, ya. Dia masuk ke masjid. Imam atau khatib sedang berkhutbah. Gimana itu? Namanya masuk masjid, ada solat apa? Tahiyatul masjid, solat tahiyah, penghormatan masjid, penghormatan ke masjid. Ada yang nanya, masjid dihormatin? Maka kata ulama, tahiyatul masjid kalimatnya menyimpan mudhaf di tengahnya. Ay tahiyatu rabbil masjid. Artinya tahiyatul masjid itu ya tahiyah menghormati yang punya masjid, rumahnya Allah. Kalau rumahnya dibilang nih masjid itu rumahnya Allah, berarti yang punya siapa? Allah. Maka maksudnya tahiyatul masjid yang memuliakan Allah, menghormati Allah itu. Nih, kharaja bil masjid. Nah, berarti karena kalimatnya masuk, siapa yang masuk ke dalam masjid, maka dikecualikan yang bukan masjid. Kan sekarang ada, ya, musola bikin juga Jumat. Nah, dia bukan masjid murni, ya, bukan masjid jami' maksudnya. Meskipun secara wakaf musola ini disebutnya masjid, tapi masjid ghairi jami', masjid yang sebenarnya kebiasaannya bukan untuk sholat Jumat. Ya, sebagaimana di daerah Hadramaut, Tarim, tempat kita nyantren atau menuntut ilmu. Kota Tarim itu kagak gede, ya, kecil, tapi disebut Madinah, bukan Qaryah. Itu gelar. Karena apa? Madinah itu artinya sesuatu yang, kota itu apa sih? Kalau kota penuh dengan gemerlap, kemewahan. Kota Tarim dikatakan Madinatu Tarim, nggak pernah ada yang nyebut Qaryah Tarim, tapi Madinatu Tarim. Apa kata ulama Hadramaut? Bahwa itu yang menunjukkan begitu mewahnya kehidupan ilmu di sana. Bahkan begitu banyaknya para aulia illah, orang-orang soleh, orang-orang yang luar biasa dalam kesolehannya. Bahkan para ulama syekhnya itu begitu banyak di sana. Di situ ada kubur yang namanya Turbatu Zambal, ya, kuburan namanya kuburan Zambal. Jangan disamain sama ikan, ikan asin, nah itu yang belembel.
Zambal itu di situ makamnya aulia, para habaib khususnya, ya. Di situ ada sahib ratib qutbil irsyad wa ghutil ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahib ratib. Subhanallah, dari dulu kita di rumah baca ratib-ratibnya, begitu sampai sono merinding saya. Subhanallah, bisa ziarah kepada beliau Al-Imam Haddad yang banyak kitabnya, Nasaih Diniyah, Risalatul Muawanah. Subhanallah, ya. Imam Haddad ini di antara kemuliaannya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kata guru saya Abu Salim bin Abdullah bin Marsyatiri, satu hari dengan rombongannya berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinatul Munawwarah, ya. Masuk ke Masjid Nabawi, ziarah kepada Nabi. Nah, kalau orang ziarah Rasulullah kan ngucapin apa? Salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Maka terdengar jawaban salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar Imam Haddad ngucapin salam kepada Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah. Kedengaran sampai orang sekitarnya dengar. Subhanallah. Itu luar biasanya, maka disebut qutbil irsyad. Ya. Nah, kota Tarim kecil, tapi dia banyak masjid, ada 1000 masjid. Kotanya kecil, gedean kelurahan Jagakarsa, bukan kecamatan, kelurahan gede banget. Kecil kota Tarim, tapi masjidnya ada ribuan, 1000 lebih. Lihatin, gimana sembahyang Jumatnya itu. Nah, maka yang dimaksud itu masjid kayak model kalau kita musola, karena orang wakif yang mewakafkan ini tujuannya untuk tempat sholat. Kalau sholat itu ada sujudnya enggak? Tempat sujud, maka dikatakan masjid. Tetapi masjid yang ghairi jami'. Adapun masjid yang untuk sholat Jumatnya cuma satu tuh, gede di tengah daripada kota Tarim, itu yang disebut terkenal dengan masjid jami'. Masjid jami' aja udah. Nah, berarti kalau dikatakan kata Nabi, ya ini nanti ada hadisnya, siapa yang masuk ke dalam masjid maka akan disunnahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Berarti dikecualikan selain masjid. Fa inna man dakhalahu idza uqimat fihil jum'ah yajlisu bila shalah. Kayak sekarang tadi itu musola-musola banyak bikin sholat Jumat. Masih ada kan? Masih ada yang musola bikin sholat Jumat, ya. Karena masih PSBB katanya, masih bikin aja dah. Masuk ke situ. Enggak sunnah sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Yang disunnahkan tahiyatul masjid yang benar-benar masjid jami' di situ, ya. Meskipun ada yang mengatakan boleh juga, ada juga, ya. Wa yukrahu liman dakhala hina idzin. Nah, jadi katanya wa ma'lumun anna ghairal masjid la tahiyatalah. Orang yang masuk bukan ke dalam masjid, musola, tanah lapang atau parkiran, aula, jadi tempat sholat Jumat, nah di situ nggak ada tahiyatul masjidnya. Kok orang pada sholat aja ada yang lain. Jalan keluarnya begitu. Nggak enak kalau datang langsung duduk, meskipun tadi itu aula, ya sholat aja yang lain. Sholat apa ya terserah ada. Duha bisa pada waktunya masih ada selama belum zuhur. Duha tadi di rumah baru 2, tambahin lagi 2 di situ, nyicil, mencar-mencar nggak apa-apa. Adapun tahiyatul masjid khusus masuk ke dalam masjid. Nah, orang yang masuk ke dalam masjid, ya, kemudian khatib sedang berkhutbah atau udah telat dah, ya, azan kedua udah dikumandangkan, maka apa? Wa yukrahu liman dakhala hina idzin takhattir riqab. Ini orang yang datangnya telat, ya, lagi pada dengerin khutbah. Makruh yang datang telat nyelonong, tahu nyelonong? Berbet masuk aja. Ya. Nyelonongnya apa katanya? Ngelangkain. Biar kata yang lihat ustadz model begini jangan diikutin. Jerebot. Ya. Makruh. Ini bukan Jumat doang, maknanya kalau lagi ada pertemuan atau kuliah subuh, dia telat. Kecuali orang kasih, saat masuk nih, masuk. Nah,
Nih kagak, orang kagak tahu. Riqab nih. Bukan langkahin doang, kena gitu. Biar kata kita tahu. Orang tahu siake gitu. Nah, dia yang salah emang tuh. Yang udah telat masuknya melangkahin orang. Pundaknya tuh meskipun kagak tinggi. Kalau mau izin, permisi, pelan-pelan dah. Lagi kita orang Melayu, sopan-sopan banget kalau mau lewat gitu. Siapa dia, mau ketua apaan juga, ya. Ketua drum band juga. Mau ketua lenong juga apaan, ya. Mau ketua MUI juga, mau ketua kuliah subuh juga, ya. Siapa aja harus kita tegur. Makruh. Jadi bukan Jumat aja, kiasnya itu tempat-tempat ya berjamaah, ya, pengajian. Li'annahu, ada kisahnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yatakhatta ar-riqaban nas. Ngelihat orang nyelak atau nyelak ya, nyelonong aja, ngelangkahin pundak-pundak manusia, pundak jamaah. Wa qala lahu, apa kata Nabi? Ijlis faqad adaita wa anaita, ay ta'annaita wa ta'akhkharta. Yang begitu, tarik aja tangannya, duduk sini udah, mau ngapain ke depan? Udah telat, menyelonong aja. Kecuali sopan, ada adabnya, permisi, nah itu. Oh, permisi kan nunggu dikasih. Oh, nggak dikasih ya cari yang lain itu. Ini kagak gitu. Nih kata Nabi lihat orang model begini, ngelangkain aja, takhatta, melangkain tuh. Khotwah kan artinya ngelangkain. Itu nggak bagus dari segi adab etika, ya. Yang harus kita perhatikan, siapapun melakukan itu, dia figur atau siapa saja, ustadz kah misalnya, nah, jangan ikutin. Justru kalau bisa deh kerjaan ke Nabi nih, ijlis, duduk, saat duduk aja dah, kata, ngapain sono, ya. Karena modelnya begitu, nyelonong aja. Kenapa? Duduk kamu. Karena sungguh engkau telah menyakiti, adaita, kau udah nyakitin orang, ngelangkain nggak kena badan kita, misalnya nggak kena, ngelangkainnya kaget gitu kan. Ada sesuatu yang mengganggu, menyakiti itu nggak mesti kena fisik, mengganggu, ya. Bukain sampai katanya, langkahnya panjang banget, itu. Faqad adaita wa anaita, duduk kamu di sini udah, duduk aja udah, duduk, jangan diterusin. Karena kau telah menyakiti orang dan kau telah telat. Udah telat nyakitin. Ya. Ini adab etika. Illa li imam. Apa itu mutlak? Boleh. Ada yang masuk ngelangkah. Imam, bagi imam yang udah tugas. Tapi biar begitu juga imam juga kadang ya, dia yang bagus ya beradab tadi, etika, ya, permisi atau. Karena imam kenapa? Misalnya udah waktunya dia jadi imam masih di belakang, nah, maka boleh dia nerobos, itu boleh. Apalagi kalau udah diri sih nggak ngelangkain namanya. Udah komat kan udah diri, Ustaz gitu. Kadang saya dipanggil tuh zaman Babe Jumadali itu almarhum, ya. Ustaz Wahmi mana nih? Udah di belakang, ditungguin juga. Saya nggak enak banget dari ujung belakang sampai ke depan, ya. Ya bisa gimana dah? Saya nggak maju, panggil lagi sama Wan, ya. Ya, itu tapi orang udah pada diri, jadi tinggal langkah doang. Atau orang yang soleh, orang-orang yang benar-benar soleh, bukan kedoknya doang, bukan bajunya doang, bukan pakaiannya doang, ya, tapi yang benar-benar. Makanya kenapa? Karena orang soleh itu beradab, maksudnya. Orang soleh nggak semena-mena. Oh, bukan orang soleh, lu gamis lu doang modal sorban gede, bukan. Tapi soleh itu, nah, itu yang sering saya sampaikan, orang soleh itu orang baik, luar dalam artinya zahir dan batin, kemudian hablum minallah dan hablum minan nas, itu orang soleh. Hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia bagus, nah, itu namanya orang soleh. Nah, kalau orang soleh benar, ya, ulama besar, sesepuh yang luar biasa, guru-guru kita,
Kenapa? Karena mereka dibolehkan, karena kita diperintahkan mengambil berkah. Kasih dah lewat. Nih imam, kasih dah lewat nih siapa itu tadi orang soleh, ya. Kenapa kita ambil berkah dia lewatin depan kita itu? Subhanallah. Nih. Nah, siapa yang masuk ke dalam masjid sedangkan imam atau khatib berkhutbah, sedang berkhutbah. Nah, kalau masuk ke dalam masjid apa? Shalla raka'atain. Maka salatlah 2 rakaat khafifatain yang ringan. Jangan terlalu lama, juga jangan kecepatan banget. Khairul umur awsatuha, tengah-tengah. Karena dia masuk masjid kan ada adabnya. Orang masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Itu maksudnya kata Nabi. Ya, jadi meskipun lagi khotib gimana? Apa langsung duduk? Enggak, sholat. Lagi khotib, mau khutbah kedua, mau khutbah pertama, ya. Nah, masuk, jangan langsung duduk. Sholat 2 rakaat. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau dia udah sholat sunnah Jumat, qobliyah Jumat. Nah, kalau belum Jumat, biasanya belum Jumat kalau begini kan gitu ya. Macam-macam orang. Ada yang sebab sunnah qobliyahnya di rumah misalnya, tapi di sini nggak ada ya. Qobliyah Jumatnya di rumah baru datang. Karena itu fadilahnya dia nggak dapat yang di awal kemarin. Orang yang datang dari awal, falawal seperti sedekah dengan unta, kemudian kerbau, kambing dan seterusnya. Nah, misalnya dia masuk ke dalam masjid, khatib sedang berkhutbah, maka sholat 2 rakaat. Itu maksudnya. Kalau dia belum sholat qobliyah Jumat, maka niatnya qobliyah Jumat. Adapun tahiyatul masjidnya indiraj, kata ulama fikih. Apa maknanya? Masuk, dirapel. Masuk dari dalam itu tuh, di dalam 2 rakaat itu. Niatnya tetap atuh. Niatnya qobliyah Jumat aja. Itu kata Imam Ramli, sawa'un nawa amla. Baik dia niatkan ataupun tidak, otomatis kita dapat pahala. Qobliyah Jumat kita kerjain, sunat tahiyatul masjid dapat tuh. Ya. Kalau dia belum sholat sunnah qobliyah maka sholat tadi itu, sholat 2 rakaat. Tapi karena dia datangnya udah telat, khatib sedang berkhutbah, disuruh Nabi sholatnya khafifatain. Sholatnya jangan lame-lame, ya. Sholatnya dipersingkat gitu, diringankan. Nih, wala yazidu ala rak'ataini bi kulli hal. Kenapa? Ada kisahnya juga. Kalau tadi ada orang ngelangkain, ada di zaman Rasulullah modelnya kayak begitu, Nabi cegah supaya duduk aja udah, jangan pakai lewat-lewatin orang. Nih, wal aslu fi dzalika khabaru Muslim. Nah, dalil atau dasar daripada perintah masuk ke dalam masjid, khatib sedang berkhutbah, salatlah 2 rakaat yang ringan. Dalilnya apa kata Nabi? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jaa Salik al-Ghatafani fi yaumil jum'ah wan nabiyyu yakhutub fajalasa. Pernah di zaman Rasulullah SAW, Nabi lagi khutbah, masuk seseorang yang bernama Salik al-Ghatafan. Salik al-Ghatafani. Nabi lagi khutbah, dia datang, fajalasa, nggak pakai sholat, diduduk. Nabi lihat, lalu sambil berkhutbah Nabi panggil, ya Salik. Kan lagi khutbah Nabi panggil langsung, ya Salik, qum farka rak'atain wa tajawwaz fihima. Tuh dalil dasar. Kata Rasulullah, ya Salik, kan duduk dia, udah duduk aja, bangun. Salat 2 rakaat, tapi jangan lame-lame gitu. Salat yang ringan. Maka kata Nabi, masuk dalam khutbah tuh, idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhutub falyarka' rak'atain wal yatajawwaz fihima. Disitulah keluarnya hadis tadi, karena langsung ada kejadian. Maka kata Nabi, siapa salah satu kalian datang pada hari Jumat, imam atau khatib sedang berkhutbah, maka hendaklah dia jangan duduk. Apain? Salat 2 rakaat yang ringan. Belum?
Ya bukan terusin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا وللمرحوم جاي أتمجى بن محجد حاجي ضحى بن طلق حاجي علامي بنت يمين حاجي طنبل بن سيري حاجي أحمني بنت حاجي جنان حاجي رجال بن حاجي قاسم بن جمين حاجي صوفيا بنت أسماء حاجي صوفيا بنت سعبة ماتالي بنت طang حتمين بن رجع وجمان بن Sahadat Rasul Warikam binti Marti Kidong bin Rasidan Masani binti Adam Musoleh Mufurahim Rajami Arwah Ya Abaina Wa Ummahatina Wa Jududina Wa Jaddatina Allahumma ghafir lahum Warhamhum Wa'afihim Wa'afu anhum Wa krim nuzulahum Wa sa'ma dakhalahum Allahumma Rabbana anfa'na bima 'allamtana Wa 'allimna ma yanfa'una Wa zidna ilma Alhamdulillah ala kulli hal Birahmatika ya arhamar rahimin Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh